lagi di Ceria Cerita Mahasiswa Polbangtan Bogor. Nah, di sini bersama saya Rizka Nisani Zakia dan juga tamu spesial kita. Siapa nih Bang? Boleh perkenalan nih. Dari mana, prodi apa, tingkat berapa nih? Nah, siap. Izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Dava Ulayudin. Saya dari prodi Keswan, tingkat 1 juga, baru masuk kebetulan. Tingkat 1 ya. Asalnya dari mana nih kalau boleh? Asalnya dari Garut. Dari Garut guys. Oke, Bang Dava berarti ya dipanggilnya ya. Siap. Oke, nah baik Sobat Ceria. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita nih, tanya-tanya ke Bang Dava, gimana sih proses dan lewat jalur apa nih buat masuk Polbangtan Bogor. Tapi sebelum ke sana, mau tahu dulu nih motivasi apa sih yang membuat Bang Dava masuk Polbangtan Bogor, khususnya nih peternakan. Oke. Gitu. Izin ya cerita sedikit Kak. Boleh. Jadi kalau di daerah saya itu banyaknya kan peternakan Kak. Oh iya. Ya di daerah Garut itu banyaknya peternak. Kebetulan peternak saya juga peternak sapi. Oh iya, Masya Allah. Peternak sapi apa tuh boleh tahu? Sapi perah. Sapi perah ya? Ya, alhamdulillah. Jadi di sana itu kekurangan Kak, kekurangan tenaga paramedik veteriner. Oh, SDM-nya ya? Ya. Iya. Banyak juga mantri-mantri di sana itu lulusannya dari Snakma doang Kak. Snakma ya. Jadi motivasi kenapa saya itu pengen banget masuk Polbangtan itu karena ini Garut ini kurang nih paramedik veterinernya. Saya harus bisa jadi satu-satunya gitu Kak. Yes, keren. Berarti peluangnya besar gitu ya di Garut gitu. Ya. Makanya masuk Polbangtan khususnya kesehatan hewan karena itu. Ya. Oke, kalau boleh tahu masuk ke sini lewat jalur apa nih? Saya kebetulan lewat jalurnya anak petani. Kebetulan karena bapak petani juga. Oh, berarti kalau anak petani itu yang jalur undangan ya? Ya. Ah, ini yang lagi berlangsung nih. Wah. Yang lagi berlangsung kan ya lagi dibuka. Nah, kalau boleh tahu gimana tuh tahapannya gitu, biar di-sharing ke Sobat Ceria yang ada di rumah. Oke. Jadi awalnya itu kan saya itu dapat info dari kakak kelas juga ada di sini. Siapa tuh kalau boleh tahu? Hai, ada Bang Sebastian juga. Wes, Bang Sebastian. Lanjut. Dari infonya itu katanya, oh ini masuk nih Polbangtan, masuklah sini, ayo jurusan peternakan sama Bang gitu. Iya. Jadi saya mau masuk, awalnya itu diarahinya untuk membuat kartu dulu, registrasi dulu akun. Oh iya, registrasi akun ya. Ya, setelah itu kan ada pengumuman kelulusan. Alhamdulillah saya itu lulus bersama dengan 6 orang rekan saya dari sekolah. Itu masuknya jalur undangan SMKPP. Oh iya. Ya, mereka itu saya diarahkan untuk tes wawancara di Cibalagung. Oh, offline ya? Offline kebetulan. Saya dari Garut itu bersama teman-teman saya berangkat jam 7. 7. Jam 7 pagi sampai di sana sekitaran jam 2 siang. 2 siang. Jam 2 siang. Itu satu hari sebelumnya. Oh, iya. Jadi kita nginep dulu di kebetulan nginepnya dekat di BPK Cinagara di Oh, belakang. di sini ya? Oh iya. Di situ dari situ ke Cibalagung bareng tes wawancara lah. Nah, waktu tes wawancara itu sebenarnya saya itu agak grogi ya gitu. Karena ya. ini gimana ya wawancara gitu. Bisa nggak ya gitu Bisa ya? nggak ya? Takutnya saya itu kan memikul harapan orang tua juga. Bisa kamu ini harus masuk Polbangtan lah gitu. Orang tua berharap besar ya gitu. Betul. Jadi kitanya juga harus semangat gitu. Iya. Saya kebetulan alhamdulillah waktu itu saya itu diwawancarainya sama Pak Insinyur Kennedy. Oh, Pak Ya, Kennedy. Pak Ken. Waktu itu saya ditanyanya, kamu benar mau masuk peternakan? Siap, betul Pak. Saya sangat minat sekali nih di peternakan. Kamu ketika masuk itu harus sungguh-sungguh katanya gitu. Iya, dikasih motivasi ya. Sama Pak Kennedy itu. Kebetulan saya pulang lah setelah tes wawancara itu. Tes wawancara pertama, pengumuman hasil tes wawancara itu, jujur saya shock gitu, kaget. Ternyata 4 rekan saya gugur di situ. Ya. Berarti tinggal? Hanya tersisa saya sama 2 orang rekan saya. Berarti 3 orang ya? 3 orang lagi. Iya. Lanjut. Nah di situ waktu callingan lah saya sama 2 orang ternyata ya. Sama teman saya itu callingan, ini tes fisik gimana nih? Harus serius lah. Iya. Ketika yang lain itu mungkin saya nggak tahu ya yang lain bagaimana waktu mau tes fisik, tapi saya dan rekan saya itu bersungguh-sungguh lah. Kami hampir tiap hari olahraga, lari, tes fisik. Persiapannya disiapin benar-benar ya? Saya benar-benar matang waktu itu. Saya sama teman saya itu bermotivasi kalau masuk ke Polbangtan kita berdua nih gitu. Ke jurusannya sama kebetulan peternakan. Oh iya. Ya. Tapi waktu tes fisiknya ternyata tidak
saya kira itu bakal susah itu gitu. Enggak ternyata. Karena persiapannya matang. Persiapannya mungkin matang ya. Jadi bisa lah bisa. gitu. Jadi yang mau masuk sini persiapin lah yang matang. Ya, yang pasti dipersiapkan dengan baik-baik ya. Ya, harus Kalau itu. kita dipersiapin baik-baik, insya Allah semua terasa mudah. Ya, benar. Jadi waktu ada pengumuman katanya ini tes fisik sama tes kesehatan sama tes psikotes juga kan? Ya, kejiwaan ya. Kejiwaan. Nah, dipanggil ke Cibalagung katanya. Oke, ke Cibalagung. Saya itu terpisah sama rekan saya. Jadi saya itu ada di bagian pagi, Betul. dia ada di bagian siang tes fisiknya Oh itu. iya, nggak barengan. Ya. Jadi saya paginya itu dites dulu tes kesehatan lah, tes diambil sampel darah, Ya. tes ronsen juga. Waktu sebelum nunggu dipanggilnya tes fisik itu, saya sama kebetulan orang tua nemenin ya ke sana. Saya nganterin. ngobrol sama orang tua di sana itu, bagaimana ya kalau misalkan ada yang nggak masuk nih, Ya. jangan gitu, jangan patah semangat lah. Ya. Soalnya kamu itu mikul beban inilah harapan keluarga gitu. Nah di situ saya termotivasi kembali. Setelah sholat duhur, saya sholat dulu, berdoa dulu kepada Allah. Nah sebelumnya itu ketika dipanggil ini untuk yang jalur anak petani langsung tes fisik. Nah Ya. di situ ada pelatihnya juga kan, ada pelatih, ada dari tim polisi mahasiswa juga Ya, di situ tim yang kedisiplinannya mendampingi. ya. Nah itu saya tes fisik, disuruh lari lah 12 menit. 12 menit. Push up, sit up juga, terus ada lunges juga, Oh iya. lunges, ada shoulderan. Nah di situ saya ketemu lah teman-teman baru gitu, yang awalnya teman-teman saya yang 4 itu gugur, ketemulah teman-teman baru yang dari berbagai macam daerah. Alhamdulillah saya dapat kenalan lah. Oh ternyata ada yang jurusan peternakan juga gitu. Nah kebetulan lah jadi teman sampai sekarang gitu. Oh iya. Berarti yang temen itu lolos juga. Alhamdulillah sampai sekarang lolos ya. Alhamdulillah. Kemudian habis tes fisik gimana tuh Nah. lanjutannya? Ini yang bikin shock juga sebenarnya. Setelah tes fisik itu psikotes kan. Iya. Tuh psikotes itu saya ngerjain 500 soal itu ya. Iya, 500 soal tes kejiwaan dong banyak. Kaget saya itu tiba-tiba kata dirinya 500 soal. Hah? 500 soal. Ternyata cuma ngisi ya pernyataan psikotes doang kayak dasar lah gitu. Bukan pertanyaan yang susah. Iya. Panggil sama dokter semua katanya nggak apa bagus katanya. Iya. Oke lah. Pulang lah saya itu ke rumah. Nah di rumah ini sekitar berapa minggu ya, 1 minggu kalau nggak salah 1 sampai pengumuman hasilnya keluar itu. Ya. Deg-degan saya lah. Kebetulan pengumumannya itu saya baru buka subuh. Subuh. Ya, jadi setelah sholat subuh saya buka, ternyata yang awalnya saya itu berdua sama rekan saya, ternyata saya yang lolos. Lolos. Berarti rekannya nggak lolos. Ya, di situ Belum rezekinya ya. yang namanya rezeki ya. Iya. Pasti kamu sedih yang tadinya bareng-bareng semuanya Iya. tinggal kamu sendiri ya kesininya. Kenapa gitu ya, teman-teman saya itu pada gugur lah. Ya. Nah, disitulah teman saya itu bilang ke saya, cuma nitipin satu pesan lah. Kamu itu yang lainnya gugur, kamu yang lolos. Iya. Setidaknya kamu itu di sana itu harus sungguh-sungguh lah. Kamu selain saya itu memikul harapan orang tua, saya juga jadi memikul harapan teman-teman saya yang gugur gitu. Tuh, berarti ini membuktikan ya Sobat Ceria bahwasannya seleksi itu gak bisa dianggap enteng gitu. Ya. Jadi perlu dipersiapkan matang-matang ya Terus gitu. itu, wajib. Terus ya mungkin dalam setiap seleksi juga kita boleh berharap besar tetapi juga mempersiapkan kemungkinan terburuknya misalnya belum diterima gitu. Ya, jelas. Harus dilapangkan lah ya dadanya. Nah, setelah pengumuman nih kan berarti langsung pasti ada kayak berita untuk kegiatan Mabidama ya. Ya, mau beda Nah itu gimana? Maksudnya kan kamu tuh sebelumnya memandang Polbangtan itu kan sekolah kedinasan tuh. Ya. Nah gimana tuh gambarannya Mabidama? Pas kalau aku dulu sih kayak, ih ngapain ya nanti dibentak-bentak atau gimana gitu. Kebetulan waktu itu karena saya itu kan sebelum masuk ke Polbangtan kan ada waktu luang itu berapa bulan ya? Iya, untuk persiapan ya? Iya, setelah dari pengumuman lolos ada waktu senggang berapa bulan gitu. Saya itu ikut magang dulu. Oh sempat magang Ya, dulu. magang dulu ada di daerah saya itu lagi ada magang pertanian kebetulan. Oh, iya. Nah, waktu magang itu tiba-tiba hari Kamis ada pengumuman katanya
hari Sabtu harus sudah ada di kampus. Wah itu saya tiba-tiba paniknya. Berarti Hamin berapa hari ya itu? Iya. Hamin 3 ya? Hamin 3. Wah saya gimana ya ini? Iya. Ternyata banyak yang harus dibawa. Iya. Saya keluarlah langsung sama teman-teman saya, bantuinlah gitu. Untuk cari itu persiapan Cari itu. persiapan barang-barang, packing 3 hari itu sama 3 hari. Sabtunya saya udah di sini. Hari Minggunya kita semua kumpul kan di sini, udah kumpul. Nah udah kumpul itu, diapain nih? Udah pakai hitam putih, rambut udah botak kok kayak mau jadi aqua gitu. Iya, Taruna ya. Taruna, wah, Kan gagal gitu. militer, sekolah kedinasan. Iya. terus. Gagal itu badannya aku dilihat itu, wah ini badannya pada bagus-bagus nih. Iya. Karena mungkin emang sekolahnya semi militer juga kan. Iya. Setelah itu dikumpulin di depan aula, disuruh di list dulu nih. Ini yang gak ada barang ini siapa aja. Iya. Kemudian dibantu juga sama kakak-kakak BEM-nya gitu. Alhamdulillah, baik-baik ya. Baik-baik alhamdulillah. Nah di situ udah waktu itu kan pembuatan rekening ya kalau gak salah. Iya, rekening BRI. Rekening BRI untuk uang makan. Nah waktu pembuatan rekening itu saya ketemu lah sama teman baru. Iya. Namanya Alan dari Aceh juga ya. Iya. Dari Aceh dia kenalan itu waktu pembuatan rekening BRI, ternyata Keswan juga sama. Satu prodi ya, juga. Satu prodi lah. Alhamdulillah dapat teman baru gitu. Hamin pertama dapat teman baru itu ya Alan nih. Teman pertama itu saya itu makan siang. Nah makan siangnya itu ternyata gimana ya ngejelasinnya itu. Saya kira kan kayak MPLS. Iya. Kayak sama kayak SMA. Iya. Ternyata tiba-tiba makan siang buat inilah berapa barisan gitu. Iya. Saling menghadap. Iya. Ternyata yel-yel dulu. Iya. Ya, itu identik ya Identik dengan banget Polbank ya, Bogor. sama kedinasan itu. Ya. Pasti. Udah, jangan di-spill semua nanti. Iya, Nanti iya. tahu semua Aduh. nanti sobat cerianya yang adik-adiknya Jangan nanti ya. tahu semua nanti aja. Gabung dulu bersama Polbank dan Harus biar gabung, tahu. wajib itu. Iya. Oke, Keren nih. berarti kegiatan Mabidama selama 1 minggu. Nah, kira-kira nih selama Bang Dava jadi mahasiswa Polbank Tan Bogor, apa aja sih fasilitas yang disediakan dari kampus gitu? Kebetulan kaget ya saya itu waktu pernah masuk sini itu ternyata Polbank Tan itu fasilitasnya udah disediainnya tuh sangat tertata lah. Jadi udah ada semua. Ketika saya tahu itu waktu praktikum pertama disuruh ke kandang, Iya. mainlah ke kandang. Ternyata kandangnya itu sapinya banyak, gitu, Iya. domba banyak. Ternyata ini juga hewan-hewan ini juga dipergunakannya itu untuk praktikum mahasiswa gitu. Nah, tuh informasinya. Ya. Oke, terus? Kaget lah saya itu ternyata Polbank Tan kayak ini ya gitu, bisa ngasih fasilitas segini. Nah dari situlah saya itu sama kebetulan teman saya yang sekamar sekarang. Ya. Ini Polbank Tan itu ternyata nyediain nita gini loh. Kita itu harus belajar itu sungguh-sungguh lah. Iya, Udah jangan. disediain gitu. Betul, jangan menyia-nyiakan yang sudah disediakan ya. Betul. Kalau boleh tahu apa aja fasilitasnya tadi kan udah disebutin kandang, terus Ada apa? laboratorium nutrisi pakan juga. Ya, Ada laboratorium kesehatan ternak. kesehatan ternak Ya, ya. untuk jurusan saya. Kalau untuk ini makan gimana Makan nih? juga ada itu ruang makan. Ya. Nah, di ruang makan itulah tempat kita bersama gitu. Ya. Ketika kalian lapar, ketika kalian ketika kalian pengen makan gitu, kita bersama lah makannya Ya, itu. makannya bareng-bareng Bareng-bareng. disiplin ya kalau di Disiplin. sini seperti itu. Harus tuh. Oke, berarti setelah Mabidama ada kalau nggak salah Mabidaka ya. Ya, masa bimbingan dasar kampus. Nah, itu gimana tuh ceritain kalau boleh tuh. Kalau Selama Mabidaka, berapa bulannya? Mabidaka itu 3 atau 4 bulan kan kalau Ya, kami. selama 1 semester ya berarti Iya, ya? 1 semester lah. Mabidaka itu kayak kira kan selama Mabidaka itu ternyata ada perkuliahan. Betul. Kalau awalnya itu saya kira itu tidak ada perkuliahan, jadi Fokus di pengembangan iya, karakter ya? Ya enggak, tapi nggak mungkin juga kan kalau pengembangan karakter selama 1 semester itu. Iya. Ternyata sambil perkuliahan kita itu sambil ditata lah bagaimana sikap yang baik, karakter yang baik, dan karena kita itu semi militer ya, gimana gitu cara sekolah kedinasan itu untuk menjadi mahasiswanya itu menjadi disiplin lah. Ya, kalau boleh sepil nih, kegiatannya ngapain aja sih sehari-harinya gitu dari bangun tidur Sehari-hari. sampai bangun tidur lagi? Oke, kalau kegiatan sehari-hari pas Mabidaka itu
Bangun pagi itu kita sholat subuhnya berjamaah. Berjamaah di masjid. Berjamaah di masjid itu. Pukul berapa berarti? Dari start jam berapa tuh? Mungkin kalau waktu itu subuhnya masih jam 4. Jadi jam 4 itu bangun sholat subuh berjamaah di masjid. Oke. Setelah itu dilanjutkan dengan binyas pagi. Ya, kegiatan Jasmani. pagi. Iya, kegiatan pagi. Kita lari sambil olahraga gitu. Nah, udah lari itu makan pagi kita kan udah capek gitu. Ya. Makan kita isi protein gitu. Ya. Lanjut. Oke. Makan di ruang makan, setelah itu lanjut dengan perkuliahan. Dari perkuliahan itu dari jam 7 sampai dengan jam 3. Nah, tapi sebelum perkuliahan itu karena kita itu sekolahnya kedinasan ya. Betul. Ada yang diwajibkan yaitu apel. Apel wajib ya, wajib Bang. itu apel. Wajib. Itu tuh apel tuh ngapain aja itu kegiatannya? Jadi apel itu fungsinya dari dilaksanakan apel itu untuk mengecek kehadiran karena kalau misalkan apel nggak dihadir atau ada yang bolos gitu kan kita jadi tahu gitu. Kalau misalkan ada yang sakit atau kenapa-napa kita jadi tahu. Iya. Cek nyata lah gitu. Ya, cek nyata. Oke, setelah perkuliahan nih. Setelah perkuliahan jam 3 pulang. Nah, pulang itu sebelumnya ya ada yang kelewat jam 12 itu kan makan siang. Jadi Betul. makan itu di sini 3 kali. 3 kali ya, 3 kali. difasilitasi penuh Iya, ya? difasilitasi penuh. Menunya Alhamdulillah. sama atau beda-beda nih? Oh, beda-beda. Beda-beda. Biar mahasiswa nggak bosen. Iya, itu. Berarti biar fokus belajarnya lebih fokus lagi. Iya. Oke. Makan siang, perkuliahan selesai. Setelah itu dilanjutkan dengan kalau waktu itu apelnya masih sore ya. Jadi apel dulu. Ya, Setelah apel barulah makan malam kita. Salat maghrib juga berjamaah di di masjid. masjid pastinya. Setelah salat maghrib dilanjutkan dengan makan malam. Udah segitu doang sih. Udah itunya tinggal mahasiswa yang ngerjain tugas Iya. ada PR gitu. Dikembalikan lagi ke mahasiswanya. Kembalikan lagi ke mahasiswa. Oke, berarti selama kegiatannya seperti itu ya sehari-hari di Seperti itu. Polbang Tan Bogor. Nah, terus nih kan setelah Mabidaka itu ada pengukuhan ya? Pengukuhan Nah, ya. itu aduh. gimana tuh dari sisi Bang Dava tuh? Pengukuhan itu apa ya? Identik banget lah sama kedinasan itu, dikukuhkan gitu. Karena sebelum pengukuhan itu kita disebutnya camaba, masih camaba, calon Ya. mahasiswa baru. Setelah dikukuhkan barulah kita menjadi mahasiswa baru gitu. Ya, asik. Aduh, Terus. waktu itu ya, waktu H-2 sebelum H-1 minggu kayaknya sebelum pengukuhan itu kan kita satu angkatan tuh rembug lah. Kita bikin yel-yel waktu pengukuhan biar waktu pengukuhan itu ada hal yang nggak pernah akan kita lupakan selama kuliah gitu. Kita rembuk, bikin yel-yel 1 minggu latihan. Setelah itu H-2 kita dipanggil ke Cibalagung untuk gladi pengukuhan ya. Nah, waktu H-1 sebenarnya ya, H-1. Nah, waktu pulang itu sebenarnya yang apa ya, kerasa gitu sama teman-teman itu waktu pulang dari Cibalagung menuju ke Kampus peternakan. kampus peternakan. Itu rasanya gimana ya? Wah, ini besok kita dikukuhkan nih, nggak kerasa gitu. Iya. Selama Mabidaka itu kita nggak kerasa lah, banyak hal-hal yang udah dilaluin gitu, banyak yang hal-hal bersama lah yang udah kita lalui bersama itu. Waktu pulang sambil cerita-cerita di mobil sama teman-teman sama Mabidaka gimana gitu. Iya. Kok nostalgia gitu Iya, rasanya. nggak kerasa gitu Rasa ya. kayak baru kemarin gitu. Kita masuk gitu ya. Ya, waktu itu sampailah pulang itu waktu di kamar cerita-cerita sama temen, kok gimana ya rasanya itu kalau buat saya Iya. agak aneh gitu. Agak anehnya gimana itu maksudnya? Saya senang mau dikukuhkan cuman kok kayak sedih juga ya gitu. Loh, sedihnya kenapa kalau boleh tahu? Sedihnya itu karena selama Mabidaka itu kok seru gitu. Iya. Kita dikukuhkan besok jadi camaba, terus kita harus jadi nanti juga kita bakal nerima lagi adik tingkat, kita harus jadi Kekerasa ya. cutting yang kok kerasa gitu waktu itu. Aduh, sama teman-teman itu kan udah banyak yang dilalui lah sama masa bimbingan itu. Iya. Malam tidur lah, kami udah tidur itu pagi-paginya kita subuh berjamaah sebelum pengukuhan itu. Dan itu kali pertamanya kami itu pakai seragam. Iya. Wah, Karena gitu. selama ini pakai SOP guys. SOP. Jadi Iya. selama Mabidaka itu untuk tingkat 1 diwajibkan memakai SOP Iya, hitam putih. hitam putih. Tuh. Nah, ini pertama kalinya pengukuhan menggunakan seragam. Seragam apa kalau boleh tahu? Seragam PDU, pakaian PDU. dinas upacara. Ya, itu sebutannya teman-teman. Ya, itu
kita pakai PDU, wah gagah gitu kelihatannya. Ini kok kita mau kemana nih? Kita mau kemana nih? Subuh-subuh itu. Udah salat subuh, makan pagi, pakai PDU, kita berangkatlah ke Cibalagung. Di Cibalagung kampus itu, pertanian atau kampus utama. Nah di sana lah mulai kerasa apa ya? Kayak wah ini kok semangat semua gitu. Iya. Pada semangat, gak ada lah yang lemes-lemes waktu pengukuhan itu. Semangat, terus udah dikukuhkan, udah dikasih pangkat lah sama orang tua. Itu yang momen paling apa ya, susah dilupain lah, karena Berkesan ya. berkesan banget tuh waktu dipakein pangkat sama orang tua. Kayak orang tua itu ada rasa tersendiri lah, bangga kepada kita karena udah jadi mahasiswa Polbangtan. Nah sebelum dikukuhkan itu ada yel-yel bersama gitu. Iya, Nah, yel-yel itu bersama. jadi satu hal yang mungkin bagi saya nggak akan pernah saya lupain lah sampai lulus dari Polbangtan ini, karena gimana di sana kita yel-yel itu, wah semangatnya itu kayak benar-benar kedinasannya tuh kerasa banget lah. Iya. Ini buat sobat ceria, kalau mau tahu yel-yelnya boleh ya dicek di akun sosial media Polbangtan Bogor, baik itu di Instagram, TikTok dan juga YouTube. Ya. Itu seru banget sih emang Seru. yel-yel itu ya. Wah itu seru banget, kayak Auranya lepas gitu ya. Ini kita udah masa bimbingan yel-yel gitu, terus Iya. dilihatnya juga sama orang tua kita lah, gitu. Wah iya. kita harus nunjukin apa Yang nih, terbaik yang gitu terbaik di ya. depan orang tua. Wah. Oke gitu ya kisahnya. Terus nih kira-kira nih lulus dari Polbangtan mau jadi apa? Apakah mau jadi PNS? Di tadi paramedik veteriner atau pengusaha? Kalau boleh tahu. Kalau saya ya, karena di Polbangtan juga diajarinya untuk kita itu setelah lulus itu bukan hanya menjadi yang apa ya, yang bekerja, tapi kita itu menjadi orang yang memperkerjakan, menciptakan lapangan kerja pekerjaan ya gitu. Jadi saya itu mau mulai dulu dari mungkin setelah lulus wirausaha dulu. Kayak saya mau lanjutin di ternak sapi. Setelah itu mungkin saya akan masuk ke bagian paramedik juga. Nah disitulah jadi sambil punya ternak, jadi sambil kerja juga gitu. Ya, itu impian di masa depan ya. Di masa depan lah, insya Allah, amin lah. Gitu. Amin, kita aminkan bersama-sama. Amin. Oke, terus nih, coba gambarin tentang Polbangtan Bogor gitu. Jadi apa sih yang kamu tangkap tentang Polbangtan Bogor gitu? 3 kata aja deh kalau gitu. 3 kata? Iya, 3 kata. Keren. Kedinasan. Yel-yel lah. Yel-yel. Keren, kedinasan, yel-yel. Oke, itu 3 kata buat Polbangtan Bogor. Oke. Terus terakhir nih, harapan dari Bang Dava buat Polbangtan Bogor. Harapan ya, kalau harapan saya buat Polbangtan Bogor ini semoga kedepannya itu lebih banyak menerima mahasiswa baru lah, karena masih banyak teman-teman saya juga yang paling pengen gitu masuk ke sini gitu. Mungkin ditambah itu sama kedepannya Polbangtan Bogor ini harapannya saya lebih maju lah, lebih mungkin lebih diperbanyak lagi fasilitasnya, karena di sini juga fasilitasnya sebenarnya sudah cukup bagus, cuman mungkin kalau misalkan ditambah lagi jadi makin keren lah. Makin keren. Oke ya, mudah-mudahan apa yang diharapkan ya oleh mahasiswa Polbangtan Bogor akan tercapai di Polbangtan Bogornya. Amin. Oke, terima kasih banyak Bang Dava yang sudah menceritakan perjuangannya, terus kesan dan pesannya selama menjadi mahasiswa Polbangtan Bogor. Nah, mungkin kita bisa lanjut lagi di acara ceria berikutnya.